Jadi yang memperdebatkan tasawuf itu cuma sedikit. Kita pelajari dari karya-karya ulama dari ujung negeri Andalus, Mauritania, Maroko, Tunis, Aljazair, Afrika Utara, Mesir, sampai ke Indonesia. Yang mempermasalahkan tasawuf cuma satu negara, yaitu Saudi, semenjak tahun 20-an 1924 sampai ke sini. Tadinya tidak ada. Tadinya yang ada hanyalah kritik terhadap amaliyah dan akidah-akidah sebagian mutasawwif, bukan sufi. Apa arti mutasawwif? Orang yang berpenampilan sufi tapi dia tidak sufi. Siapa contohnya? Syekh Ibnu Taimiyah yang sering kita baca. Ternyata dalam Majmu' Fatawa, setelah dikumpulkan oleh beberapa ulama, ketemu bahwa Ibnu Taimiyah ternyata pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Terlihat dari Majmu' Fatawa jilid 9 dan 10. Beliau bercerita tentang tasawuf di situ. Tapi beliau punya kritik terhadap pelaku-pelaku tasawuf yang tidak benar-benar sufi. Dan beliau memuji Imam Junaid, memuji Imam Sariyas Sabti, memuji Imam Ma'ruf Al-Kharqi, memuji Hasan Al-Basri, memuji ulama-ulama tasawuf zaman salafus salih. Bahkan beliau terhubung kepada Imam Ibnu Qudamah melalui murid-murid Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini murid langsung daripada siapa? Abdul Qadir Jilani. Maka kami menyimpan salah satu silsilah sanad yang diijazahkan guru-guru kami, sanad zikir atau tariqat Qadiriyah jalur Ibnu Taimiyah, itu ada. Jadi kalau ada orang mengatakan sufi zindiq, maka Ibnu Taimiyah lah yang pertama membela tasawuf. Ya, imam salafi. Maka seharusnya di situ ada titik temu antara salafi dan sufi. Seharusnya. Apa bahasa makan Allah? Kemudian zaman belakangan muncul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengkritik amaliyah tasawuf yang tidak sesuai dengan sufi. Maka beliau memberantas apa yang kemudian terkenal di Indonesia dengan sebutan TBC. Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebagaimana ditulis oleh Syekh bin Baz, disulis oleh Ibnu Utsaimin dan pengikut-pengikut salafi yang lain. Mereka sepakat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabiyah, berguru kepada Imam Muhammad Hayat As-Sindi An-Naqsyabandi Al-Qadiri, muhaddis di Madinah, ahli hadis di Madinah, dan guru tasawuf. Siapa namanya? Namanya Muhammad Hayat As-Sindi, dari India tapi tinggal di Madinah, maka disebut Sindi, salah satu wilayah di India sana. Beliau pengajar kitab-kitab hadis plus pensyarah kitab tasawuf fenomenal berjudul Al-Hikam. Pernah dengar Al-Hikam? Hikam Imam Ibnu Athaillah. Itu guru dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan itu disepakati oleh pengikut Wahabi dan Salafi. Siapa imamnya? Yaitu Ibn Baz, Ibnul Utsaimin. Mereka menulis biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan terbukti di situ salah satu gurunya Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, muhaddis sufi. Lalu kenapa hari ini terjadi jarak antara salafi dan sufi? Nah, ini yang mau kita bahas sedikit. Ternyata definisi-definisi atau pemahaman tentang tauhid dan syirik menurut sufi beda dengan salafi. Walaupun inti awalnya sama, la ilaha illallah. Apakah sufi berzikir la ilaha illallah? Iya. Apakah salafi membaca la ilaha illallah? Iya. Namun mereka berbeda mengenai furu' dari la ilaha illallah, cabang la ilaha illallah.
Para sufi hampir rata-rata belakangan mereka menjadi aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Imam Asy'ari dan Maturidi dalam akidah. Hampir semua. Hatta Ibnu Arabi yang kontroversial itu secara aqidatul awam dia ikut dua imam ini. Tapi di level atas dia kemudian mengkritisi semua ahli kalam, ahli tauhid yang banyak teori. Bapak saudara makan Allah, Imam Ghazali juga mewajibkan akidah Ahlus Sunnah sebagai dasar dari tasawuf yang sahih. Maka aneh kalau ada orang mengeluarkan sufi tasawuf dari Ahlus Sunnah. Di Indonesia dua kutub, baik pejuang Al-Habib Rizik Syihab itu sufi, termasuk NU yang resmi kata mereka begitu, itu pun semua sufi, semua ingin begitu sufi. Kenapa mereka berbeda? Mereka berbeda bukan di tasawuf, mereka berbeda di siasi. Apa arti siasi? Politik. Tapi bacaannya sama. Al-Habib Rizik baca Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Attas. Nanti di pesantren NU yang kiainya berpolitik, yang pro dengan lawannya Al-Habib, itu juga sama bacanya Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Wirid Sakran, itu sama. Jadi sebenarnya mereka kalau ketemu pas pengajian, pas zikiran itu ketawa-ketawa kali ya. Cuma kalau udah bahas politik, jangankan kita, sahabat Nabi seperti Aisyah, istri Nabi sekaligus, dan juga saudara Nabi Ali bin Abi Thalib, itu kan saudara ya, saudara sepupu plus menantu beliau, mereka tidak sama dalam politik. Jadi jangan nilai aswaja Ahlus Sunnah itu dengan ideologi politik, nilainya dengan kaidah Ahlus Sunnah. Saudara makan Allah, adakah dasar tasawuf dalam Al-Quran dan Sunnah? Mungkin itu yang banyak ditanyakan orang. Kira-kira ada nggak? Gimana? Kurang yakin ya? Oh, di Quran nggak ada fikih Syafi'i, nggak ada, juga nggak ada Sahih Bukhari di Quran. Ada nggak Sahih Bukhari di Quran? Nggak ada. Nah, itu yang kita sebut kemarin ya. Itu pertanyaan sebenarnya sedikit konyol gitu. Nggak ada di Quran. Emang semua yang nggak ada di Quran menurut dia, Quran menurut dia, kan begitu? Bukan Quran menurut ulama. Lalu kemudian dia tiadakan. Bapak saudara makan Allah, Nabi SAW orang yang paling banyak berzikir, mengamalkan surah Al-Ankabut ayat 41, Al-Ahzab atau Al-Ankabut? Al-Ahzab ya. Apa kalimatnya? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya. Siapa yang paling banyak zikir? Rasulullah SAW. Lalu siapa lagi yang mewarisi banyak zikir ini? Bukan Salafi, bukan ahli fikih Syafi'i, bukan Asy'ari Maturidi, tapi yang paling banyak zikir itu hanya Sufi. Ahli aqidah Salafi, Sufi, Salafi, Asy'ari Maturidi sering debat. Masih debat makna la ilaha illallah. Kalau Sufi enggak, Sufi langsung mencicipi kalimah la ilaha illallah. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ibarat ahli kalam, filosof, Salafi, Asy'ari, Maturidi lagi debatnya dengan Sufi, itu ibaratnya kayak orang mau mengenal madu. Kalau Salafi, ahli debat Asy'ari dan Maturidi, kelompok akidah, itu mereka memperdebatkan rasa antara madu ini dan madu itu. Sedangkan Sufi nggak perlu debat, ambil madunya langsung cicipi. Beda nggak? Mana yang lebih valid?
Mereka masih debat rasa madu itu manis. Satu lagi dapat madu pelalawan, pahit. Satu lagi dapat madu agak asam-asam dikit. Mungkin madunya basi. Emang ada madu basi? Nggak ada ya. Atau yang satu lagi dapat madu palsu. Nah ini masalah ini. Madu gak enak. Kenapa? Palsu. Gak enak madu, bikin badan sakit-sakit. Ya iya, dia dapat madu palsu. Nah ini kebanyakan ahli debat ahlu sunnah dari kalangan Asy'ari, Maturidi, termasuk Salafi, itu kebanyakan baru memperdebatkan apa itu madu, bagaimana rasa madu, sedangkan Sufi telah langsung mencicipinya. Maka dalam tradisi ulama Sufi, tarekat, itu debat-debat itu nggak ada debat, Pak. Kalau mau, ayo itu langsung zikir, dicek kolbunya sahih atau tidak sahih. Kolbu kalau sehat, badan kalau sehat, makan nikmat nggak? Kolbu kalau sehat pasti nikmat baca la ilaha illallah. Itu hanya itu. Kenapa orang bisa tahan debat berjam-jam tapi tidak tahan duduk di atas sajadah berjam-jam? Alasannya apa? Apa Nabi buat begitu? Apa Nabi zikir dengan angka tertentu? Pertanyaannya dibalik, apakah Nabi pernah nanya seperti kamu ini? Apakah Nabi pernah debat seperti kamu debat? Enggak ada. Justru Nabi SAW orang yang jarang berdebat. Suatu kali ada sahabat Nabi dikumpul di masjid berdebat mengenai akidah tentang takdir. Debatlah mereka. Datang Nabi SAW dalam hadis Imam Ibnu Majah disebutkan, alihada bu'istu ilaikum. Apakah untuk debat begini aku diutus untuk kalian? Jadi seandainya Rasulullah lihat kita hari ini debat Salafi, Sufi, Salafi, Asy'ari, Salafi, Aswaja, mungkin Nabi marah-marah. Ya, emang untuk ini, Islam untuk ini, kira-kira begitu. Tapi mau gimana lagi? Mereka mau ngajak debat terus, masa kita diam? Ya kita harus jawab. Bapak saudara makan Allah, ini ayat surat ya, Al-Ahzab tadi ayat 41, ya allazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Dan saya tidak menemu pengamal ini kecuali Sufi. Satu kali kami bertemu seorang syekh Sufi lagi bulan puasa. Apa kata beliau? Ar-Razi, menurut kami kalau satu nafas sedang berpuasa lupa kepada Allah, puasa kami rusak, bukan batal. Puasa kami rusak. Dia membedakan rusak dengan batal. Waduh gawat ini. Kita berapa kali lupa ingat Allah dalam puasa. Jangankan puasa, dalam salat pun lupa Allah. Maka Imam Abu Yazid Al-Bustami itu mendebat seseorang yang suka mendebat dia, tapi mendebatnya bukan debat seperti ahli kalam. Saya pernah cerita juga ya, satu kali seorang imam masjid, dia seorang qadhi kan punya gaji, melihat Abu Yazid Al-Bustami duduk di pojok masjid zikir. Semua orang udah berangkat pergi ke pasar, bekerja, tapi Imam Abu Yazid yang wafat 261 Hijriah masih zikir. Akhirnya disapa oleh si qadhi yang jadi imam. Tapi kalau imam kita nggak bakal ngomong gitu ya. Apa kata imam? Ya Abu Yazid, Bu Yazid, kamu makan apa hari ini? Ngejek. Orang semua cari makan, kok kamu cuma muter tasbih? Apa kata Abu Yazid? Oh, berarti kamu jadi imam nggak percaya Allah bagi-bagi rezeki ke semua makhluk. Kalau begitu aku ulang lagi sholat subuhku. Masa imamku tidak bertauhid kepada Allah? Diulang Pak sholatnya. Secara ilmu qalbu, secara fikih sah.
Secara fikih sholat orang tadi sah, tapi secara ilmu qalbu dia ulang sholat. Tapi jangan dicobain Pak ya. Ntar tanya Pak imamnya, wah saya ulang sholat lagi nih juga begitu ya. Itu cuma Abu Yazid yang punya mazhab begitu. Jadi saking hati-hatinya mereka. Akhirnya Imam Zarruq setelah membaca kitab Abu Nu'aim Al-Asbihani, ahli hadis. Jadi dari dulu ilmu-ilmu ini dikumpulkan oleh hadis. Imam Abu Nu'aim menulis kitab warisan untuk kita semua, judulnya Hilyatul Awliya. Hilyah, perhiasan aulia para wali. Siapa wali pertama yang dia tulis? Setelah Nabi, yang dia tulis adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi dia tulis di kitab sendiri, Dalail Nubuwah. Yang pertama muncul di situ, sufi pertama, wali pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman. Tapi emang mereka sufi? Maka dijawablah oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti Ad-Dimashqi ya. Beliau Azhari juga. Apa kata beliau? Di zaman Nabi dan sahabat Nabi, nama fikih, nama tasawuf, nama salafi, nama asy'ari belum ada. Apalagi sufi tarekat belum ada. Namun barangnya ada. Inti dari tasawuf itu ada pada setiap nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi yazkurullah ala kulli ahyani. Nabi setiap detik, setiap saat ingat Allah taala. Nyambung gak dengan perkataan guru saya tadi? Apa kata beliau? Kami kalau lupa mengingat Allah dalam berpuasa, apalagi dalam sholat, maka rusak puasa kami, rusak sholat kami. Nah, ini Nabi, gurunya Nabi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan sahabat Abu Bakar bagaimana sholat rohani. Inilah sholatnya sufi. Maka coba lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq sholat. Ketika beliau sholat, suaranya hilang saat bertakbir. Ketika takbir hilang suaranya, karena penuh rasa takut kepada Allah Ta'ala. Lain dengan Umar. Umar kadang ingin mengusir was-was syaitan, maka beliau besarkan suaranya. Lain dengan Utsman, sedikit-sedikit nangis. Lain dengan Ali, tenang. Kalau Ali sholat kayak melayang, kayak gak di sini. Ketika beliau kena panah, ditunggu sholat, pas ruku dicabut, nggak terasa oleh beliau. Nah, kita kakinya kejepit, kerasa juga ya. Dijepit sama Salafi, marah Syafi'i. Nah, berarti sholatnya belum khusyuk. Kalau sudah khusyuk, mau dijepit, mau diapain, kakinya biasa aja, ya. Nggak usah ngerjain Salafi kalau lagi sholat. Kan teman-teman Salafi ini nggak mau ada ruang antara kaki. Kalau yang iseng itu dia tarik-tarik kakinya. Akhirnya kawan Salafi kakinya begini-gini terus. Kasihan, antum itu kasihan lah sama Salafi ya. Jangan nakal gitu ya. Iseng namanya itu. Berarti lagi sholat nggak ingat Allah. Ingat apa? Ngerjain Salafi gitu. Kan jadi nggak sahih qalbunya. Nah teman-teman semua, Nabi SAW mewariskan itu ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in, terus ditulis oleh Imam Abu Nu'aim sampai ke masa beliau. Di situ muncul 2000 contoh-contoh definisi tasawuf. Jadi definisi tasawuf itu banyak. Apa saja definisi tasawuf, macam-macam. Ketika Abu Bakar, amalnya Abu Bakar dijadikan definisi tasawuf, maka tasawuf adalah as-sidqu billah. Sidqu billah itu keselarasan amal fisik dengan qalbu. Fisik kita rukunya itu karena qalbunya hormat kepada ayat-ayat Allah. Kepala sujud berarti qalbunya
merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Enggak mikirin lagi saya mazhabnya apa. Itu yang bid'ah. Salah satu bid'ah hari ini yang orang lupa, dia masih bawa mazhab dalam sholat, enggak ingat Allah lagi. Imamnya ngapain ikut aja sih ya. Imamnya kunut, imam enggak kunut, enggak usah kunut, enggak usah ulang sholat ya. Bapak saudara makan Allah, dari 2000 itu, maka beliau mengatakan definisi tasawuf yang paling inti cuma satu, ada dalam iftitah, doa iftitah. Doa iftitah bunyinya apa? Yang paling masyhur, wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Maka beliau mengatakan tasawuf itu dari semua amal Nabi, semua amal sahabat, semua amal tabi'in, maka yang paling inti cuma satu, tawajjuhul qalbi ilallah, qalbu berkiblat kepada Allah, qalbu menghadap kepada Allah, qalbu connect kepada Allah. Itu yang disebut tasawuf. Maka Syekh Muhammad Sha'ir Ramadan Al-Buti mengatakan di zaman salafus saleh nama tasawuf tidak begitu populer. Muncul di abad kedua, di abad ketiga belum populer, tapi barangnya telah ada, lebih populer dari semuanya. Tapi setelah abad keempat, Imam Al-Qushairi menulis kitab risalah tasawuf, judulnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Beliau ahli hadis, kawannya Imam Al-Baihaqi, pengarang kitab hadis. Apa kata beliau pembukaan risalah Qushairiyah? Tasawuf itu di zaman dulu barangnya ada, namanya tiada. Di zaman kami abad kelima Hijriah, namanya ada, barangnya langka. Beliau ungkapkan dengan bahasa majazi, ketika disebutkan ada kamar pengantin, kamar pengantinnya masih sama, tetapi pengantinnya telah berbeda. Gitu kata beliau. Diteruskan oleh guru-guru kita, syekh-syekh kita di zaman sekarang, masyayikh di Mesir misalnya, ada Syekh Muhanna, ada Syekh Yusri, Syekh Ali Jum'ah. Itu mereka mengatakan apa? Termasuk juga Syekh Abdul Ba'is Al-Kattani, kalau di zaman Imam Al-Qushairi pengantinnya beda, tampilannya masih sufi, tapi isinya sudah beda, maka sekarang tidak ada kamar pengantinnya, tidak ada juga pengantinnya. Maksudnya apa? Tasawufnya telah sirna, isi tasawufnya pun sudah hampir langka. Maka muncullah gerakan-gerakan tarekat untuk menghidupkan itu semua. Jadi kenapa ada tarekat sufi? Itu perjuangan menghidupkan kerohanian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya itu. Tapi terkadang orang-orang tarekat pun terjebak kepada partisan. Tarekat saya beda dengan kamu, tarekat saya lebih tinggi dari kamu. Apa bedanya dengan debat salafi dengan sufi? Apa bedanya debat antara aswaja dengan salafi? Jadi perdebatannya seperti itu. Maka muncullah ulama-ulama yang tidak sibuk dengan nama, tapi mereka mempertahankan isi. Nah, saya alhamdulillah ketemu beberapa mereka. Ada muktamar sufi, dia nggak ikut. Saya tanya, kenapa nggak ikut, Syekh? Untuk apa? Cukup terkenal di langit, nggak usah terkenal di bumi. Merinding saya dengarnya. Ternyata beliau mengamalkan ayat, man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Siapa yang sebut namaku dalam dirinya kesendirian, maka aku akan sebut namanya dalam diriku. Wa man zakarani fi malain, siapa yang berzikir menyebut namaku dalam jamaah, maka aku akan sebut nama dia dalam jamaah yang lebih mulia, yaitu jamaah para malaikat. Cuma itu tasawuf, menyebut nama Allah, teknik menyebut itu yang disebut tarekat sufi. Jadi bedanya dengan mazhab apa? Mazhab fikih itu teknik mengamalkan fikih, hukum Islam.
sedangkan tasawuf adalah teknik mengamalkan zikir. Yang paling lucu, salah satu petinggi salafi di Indonesia, bagi yang mengakuinya, karena ada juga yang nggak mengakuinya, namanya sama dengan Imam Abdul Qadir, cuma ada tambahannya dikit ya. Itu menyebut sufi itu zindiq, amal-amal sufi itu bid'ah, termasuk amal-amal istighatsah, tawassulan, maksurat Syekh Hasan Al-Banna, ratib haddar, ratib atas, dianggap bid'ah. Tapi dia buat tarikat sendiri dan dia lupa itu. Dia buat tarekat sendiri yang dia tidak menyebutnya tarekat. Apa itu? Ketika dia melihat ada maksurat zikir pagi sore yang menurut dia tidak sahih, dia kumpulkan buku hadis-hadis sahih dalam berzikir, kira-kira begitu maknanya semana ini. Jadilah buku, dihafalkanlah oleh murid-muridnya. Itu udah jadi tarekat, Pak. Tarekat Qadiriyah Jawaziyah. Itu tarekat itu. Maka sebenarnya Syekh Ustadz Abdul Qadir Jawaz itu telah buat tarekat. Jadi kita senyum-senyum aja. Ya, kita dizindik-zindikkan, kok dia malah buat aliran baru lagi, tarekat baru lagi. Kenapa? Karena susunan zikir itulah hakikat dari al-maksurat, zikir pagi sore yang kita tahu. Itulah hakikat dari ratibul attas, ratibul haddad. Itu hakikat dari istighatsah, enggak lebih kok. Ratibul haddad itu susunan zikir, dikumpulkan oleh Sayyid Al-Haddad ya, Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami, salah satu imam ahli zikir, ahli qalbu di Hadramaut dulu, salah satu zuriat Rasulullah SAW. Dia kumpulkan itu. Syekh Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, mengumpulkan maksurat yang dia dapat ijazahnya dari tarekat Syaziliyah Hasafiyah. Siapa lagi? Banyak lagi ya. Ratibul Attas ya, Imam Al-Attas, Imam Bahauddin Naqsyabandi pun mentartib zikir. Imam Syazili mentartib hizib, hizib Syazili, hizib Bahar, hizib Nasr, hizib Quran, ada hizib Saifi dari Sayyidina Ali, hizib Maghribi, macam-macam. Semua itu adalah cara menyusun zikir. Itu yang disebut tarekat. Jadi kalau ada orang nanya apa tarekat sufi, teknik berzikir, gitu sederhananya. Teknik berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka sebenarnya tasawuf itu lebih umum daripada tarekat. Tasawuf itu mencakup akhlak. Maka ada orang berakhlak baik tapi nggak bertarekat, ada orang bertarekat akhlaknya nggak baik, ada. Nah, setelah orang bertarekat zikir, dia harus bertarekat akhlak seharusnya. Maka berdasarkan itu saya menyimpulkan tidak semua orang bertarekat itu sufi, karena kadang-kadang akhlaknya belum baik, dia baru sibuk zikir. Sebaliknya tidak semua orang bertasawuf itu bertarekat. Kenapa? Mungkin akhlaknya baik tapi dia tidak ambil sanad zikir. Nah, Bapak Saudara makan Allah, intinya adakah tasawuf di zaman Rasulullah? Ada amalnya, namanya belum ada. Itu sama dengan ilmu fikih, sama dengan ilmu akidah, sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi yang bertanya begitu tinggal dibalikkan. Lalu adakah tarekat di zaman Nabi? Setiap sahabat itu mewarisi tarekat dari Rasulullah. Namun yang bertahan itu cuma tarekat-tarekat sahabat-sahabat besar, Abu Bakar As-Siddiq, itu kemudian yang menjadi tarekat Naqsyabandiyah, Umar, Aisyah, Utsman ya, itu nanti kemudian turunnya ada Surawardiyah, ada Khistiyah. Ada lagi tarekat Ali bin Abi Thalib. Hampir semua tarekat sufi lewat jalur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Inilah maksud hadis, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, Ali pintunya.
Meskipun Abu Bakar juga salah satu pintunya, Umar, Utsman juga salah satu pintunya, tapi pintu yang disebut Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar umurnya pendek, sedangkan Ali umurnya panjang sampai sebelum 40. Itu kemudian belum masih sempat menyebar zikirnya. Sekarang buka aja tarekat Syazili, tarekat Qadiri, tarekat apa semua, Suhrawardi, ya, yang tadi kita sebut, Samaniyah, apalagi tarekat Alawiyah, tarekat para habaib, semuanya lewat jalur Ali. Tidak semua lewat jalur Ali itu Syiah. Nah, ini perlu digarisbawahi. Ini ada orang tidak mengerti cara beradab kepada Ali bin Abi Thalib. Setiap kali ada silsilah sanad kepada Ali dituduh Syiah. Enggak bisa membedakan antara Syiah akidah dengan sanad-sanad keilmuan Islam. Enggak bisa membedakan. Jadi ada orang nanya kepada saya, sanadnya Asy'ari kemana? Kita sebutkan beberapa. Salah satunya ke Ali, salah satunya ke Ibnu Umar. Apa kata? Asy'ari berarti Syiah. Berarti tarekat Qadiriyah Syiah. Orang ini telah menghina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Ali bin Abi Thalib itu, apa kata Nabi? Aku dan Ali itu ibarat Nabi Musa dan Harun. Nabi ngomong begitu. Maka Ali bin Abi Thalib wajib dihormati. Wajib dihormati seperti kita menghormati Abu Bakar, Umar, Utsman. Syiah itu ciri-cirinya dua aja, Pak. Kalau mau cek Syiah, bukan dari sanad. Mau tahu? Kalau mau tes orang ini Syiah atau tidak, dua aja. Satu, meyakini bahwa para imam maksum. Apa arti maksum? Terpelihara dari dosa. Sebagian Syiah meyakini para imam lebih tinggi dari nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad, dan itu tertulis di kitab mereka. Saking maksumnya imam. Dan yang kedua, nah ini lebih penting, semua Syiah pasti menghujat sahabat-sahabat Rasulullah, terutama khalifah 3 di awal. Kalau ketemu itu pastikan dia Syiah. Mana mungkin seorang Syiah menjadi sufi? Kenapa? Karena ajaran tasawuf itu ada di Abu Bakar, ada di Umar, ada di Utsman. Suatu kali ada orang datang ke Ja'far Shadiq, Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Namanya Ja'far As-Shadiq, datang. Ternyata mereka orang Syiah dari Kufah. Apa kata mereka? Itu Abu Bakar itu terlaknat. Kata siapa? Kata si Syiah. Marah Ja'far Shadiq, diusir. Apa kata beliau? Apakah kamu menghujat kakekku di hadapanku? Ternyata Ja'far Shadiq punya ibu, ibunya keturunan Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya keturunan Ali. Ini bukti bahwa Syiah itu, Syiah yang menghujat sahabat Rasulullah, ajarannya tidak benar. Karena orang yang menghujat Abu Bakar telah menghujat ibunya Ja'far, dan Ja'far Shadiq adalah imam kepada apa tadi? Ali punya anak Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far, imam ke-6. Imam ke-6 ini. Maka ahlu sunnah pun punya silsilah sanad ilmu kepada ahlu bait, tapi tidak Syiah. Ini perlu diingat. Nah, dulu salah satu guru kita Al-Habib Ali Al-Jufri dituduh Syiah oleh murid Albani, namanya Ar'ur. Ar'ur ini jangankan Al-Habib Ali Al-Jufri, Syekh Al-Buti pun dia laknat. Laknatullah alaik ya Buti. Dia ngomong begitu. Siapa namanya? Adnan Ar'ur. Saya konfirmasi ke salafi-salafi yang berakhlak, mereka bilang si Ar'ur gak dianggap salafi yang mu'tabar. Tapi dia bawa nama Syekh Albani. Apa jawaban Al-Habib Ali Al-Jufri? Benarkah saya Syiah? Kan beliau berserban terus, dan beliau zuriat keturunan Rasulullah, punya sanad serban ke Ali.
punya sanad tariqat zikir kepada Ali. Apa jawaban beliau? Saya memang zuriat Rasulullah, serban saya pun itu berasal dari Rasulullah SAW sanadnya. Tetapi kami mempunyai sanad yang safi, sanad yang murni, yang bukan penghujat sahabat-sahabat Rasulullah, tidak meyakini kemaksuman para imam. Pendek cerita, Bapak salamkan Allah, tasawuf beda dengan ilmu tasawuf. Tasawuf itu prakteknya langsung, yang kita obrolkan sekarang cuma ilmunya. Maka di situ ada debat-debatnya. Dan tasawuf tidak bisa diceramahkan. Ilmu tasawuf bisa diceramahkan. Yang saya ceramahkan selama ini hanya ilmu tasawuf, bukanlah tasawuf. Kalau mau bertasawuf langsung praktek zikrullah, ya. Dan saya pernah praktek zikir di sini dulu. Masa imam yang lama, siapa? Ustadz Khairul Umam, ya. Kita pernah praktek zikir dulu. Dan sekarang di Jakarta kita praktek zikir sebelum ngaji hikam atau setelah ngaji hikam, biar gak banyak-banyak teori. Nah, kesimpulannya Bapak sarmakan Allah, apakah ada inti dari tasawuf di Quran? Banyak. Mulai dari Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim adalah inti dari tasawuf. Maka coba lihat sufi, apapun dia bismillah, bismillah, bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu inti dari ajaran tasawuf, syukur. Ar-Rahmanir Rahim, kasih sayang. Maka sufi paling sayang ke semua makhluk, meskipun makhluk benci kepadanya. Nah, ini kisah terakhir yang semua saya sebut. Satu kali kakek dari Ibnu Athaillah dituduh kafir oleh, terbalik, guru dari Ibnu Athaillah, nanti Ibnu Athaillahnya belum lahir, dikafirkan oleh kakeknya. Kakeknya Ibnu Athaillah pengarang hikam itu mengkafirkan sufi bernama Abul Abbas Al-Mursi. Sampailah kabar kepada Abul Abbas Al-Mursi, murid Imam Abdul Hasan Syadzili. Sampai kabar kepada beliau bahwa si fulan mengkafirkanmu dan menjadikannya wirid setiap hari. Jadi wiridnya habis sholat itu bersaksi Mursi kafir, kafir, kafir gitu. Zikirnya begitu, Pak. Bukan subhanallah lagi. Sampai kepada Imam Abul Abbas Al-Mursi, wahai Tuan Guru, apakah engkau tidak balas? Doamu kan mustajab. Atau minimal ajak debat. Apa jawaban beliau? Tidak. Aku berharap seperti Nabi berharap. Apa harapan Nabi saat dilempar oleh orang-orang Taif, diusir oleh orang Taif, dianggap gila oleh orang-orang Taif? Apa jawaban Nabi? Ya Allah, ketika semua malaikat menawarkan untuk mengutuk tempat negeri Taif itu, apa kata Rasulullah? Ya Allah, mereka tidak mengerti. Tolong jadikan keturunan mereka beriman kepada Engkau dan kepadaku. Itulah sufi. Jadi sufi itu membalas keburukan dengan kebaikan. Maka antum yang sudah bisa membalas keburukan orang dengan kebaikan, nggak disenyumin kita senyumin, nggak disapa kita sapa, nggak didoain kita doain, kita dikutuk-kutuk, kita dibentak-bentak, kita tidak membalas bentak. Sanggup begitu? Itu sudah akhlak sufi. Tinggal zikirnya, ya, tinggal zikirnya, sehingga nyambunglah antara akhlak dengan qalbu. Bapak sarmakan Allah, semoga kita bisa mengambil tasawuf yang diwariskan Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in, dan kita menjadi pengikut ulama salafus salih. Amin ya rabbal alamin. Mau tanya jawab? Syuruk jam 6:30. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasawuf tidak ada kaitannya dengan politik, Pak. Orang bertauhid tidak diwajibkan berpolitik, tidak dilarang berpolitik. Maka kalau ada orang berakidah tauhid lalu beda politik, nggak apa-apa.
Apakah Ali dan Aisyah beda iman? Mereka perang loh Pak. Apakah Ali dan Muawiyah beda iman? Mereka perang juga. Jadi jangan salah paham, perbedaan-perbedaan itu tidak ada kaitan dengan tauhid. Karena Nabi sendiri telah memprediksi itu. Ya, cukuplah ya. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.